Halo semuanya, pada pelajaran PKN hari ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai dalam Pancasila beserta penerapannya dari masa ke masa. Nilai-nilai apa aja sih yang terkandung dalam sila-sila Pancasila ini? Ya, perlu diketahui, eh, setelah disahkan pada sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Ya, ada 3 asas di sini dalam um, dasar filsafat Pancasila, yaitu asas kenegaraan, asas kebudayaan, dan asas religius yang disebut sebagai Triprakara. Ya, perlu diketahui kalau Triprakara ini punya maksud adalah uh, ketiga asas ini suatu proses yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Dikatakan bahwa Pancasila memiliki hubungan kausalitas dan tidak dapat dipertentangkan. Jadi ketiga asas ini saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Nah, kemudian Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 merupakan sumber hukum dasar nasional. Jadi hukum tertinggi dalam Indonesia. Dasarnya semua dari Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai ideologi nasional memiliki pengertian Pancasila sebagai sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa. Ya, fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia ini penting ya. Maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila hendaknya kita pahami. Ya, apa aja sih nilai-nilai yang terkandung dalam sila dari Pancasila? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Beriman. Ya, beriman maksudnya di sini. Beriman dengan agama kita masing-masing. 2. Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. 3. Saling menghormati kebebasan dan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Ya. Sila pertama inilah yang menjiwai sila-sila berikutnya, sila 2 sampai sila 4. Ya. Kemudian sila kedua ini dijiwai oleh sila yang pertama dan menjiwai sila yang ketiga. Ada 7 poin di sini. Ya. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. Artinya, sikap batin yang diwujudkan dalam perbuatan yang memberi kebahagiaan timbal balik antar sesama manusia itu dilandasi oleh ketulusan dan keikhlasan. Jadi harus ikhlas dan tulus dalam menolong orang lain, dalam berhubungan dengan orang lainnya. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan titepo seliro. Ya, yaitu menumbuh kembangkan sikap untuk menghargai dan menghormati perasaan orang lain, kemudian menempatkan diri dan merasakan pada situasi yang dialami oleh orang lain. 4. Tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, jadi relawan, misalnya itu. Kemudian 7. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi tidak hanya dengan bangsa intern kita sendiri, ya, tetapi juga dengan masyarakat dari negara lain. Sila ketiga ini dijiwai oleh sila pertama dan kedua, kemudian menjiwai sila yang keempat. Ada 5 poin di sini yang terkandung dalam sila ketiga. Yang pertama, mendapatkan persatuan kesatuan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika, yaitu menumbuh kembangkan pergaulan yang lebih akrab tanpa melihat ras, suku, golongan, agama itu dari mana. Jadi jangan membeda-bedakan hanya karena berbeda golongan dengan kita. Sila keempat ini dijiwai sila-sila sebelumnya, sila 1 sampai 3, dan menjiwai sila ke-5. Ada 7 poin di sini. 1. Mengutarakan kepentingan negara dan masyarakat.
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan masyarakat musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang ditekankan dalam sila keempat ini adalah musyawarahnya. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Ya, ketika kita melakukan musyawarah, kita harus dilandasi dengan sikap kekeluargaan. 5. Adanya iktikat baik dalam menerima hasil keputusan musyawarah. Apapun hasilnya, kita harus bisa menerima dan melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita. 6. Musyawarah dilakukan sesuai dengan akal sehat dan hati yang luhur. 7. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral sesama manusia dan juga kepada Tuhan. Sila terakhir. Sila kelima ini dijiwai oleh sila dari sila pertama sampai sila keempat, dan menjiwai tentu saja tidak ada. Jadi dijiwai oleh sila 1 sampai sila keempat. Ya. Ada setidaknya 11 poin, banyak sekali ya. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan. Kemudian 2, bersikap adil, karena namanya juga keadilan sosial. 3, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban di sini harus seimbang, tidak boleh berat sebelah. Banyak haknya atau kalian kewajibannya sedikit tapi haknya minta banyak. Nggak boleh. 4. Menghormati hak orang lain. Ya. 5. Suka memberi pertolongan pada orang lain, senang menolong. 6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Pemerasan itu dibully, terus narget gitu. Apa ya? Ya, itu. 7. Tidak boros. 8. Tidak bergaya hidup mewah atau hedonisme. Tidak foya-foya. 9. Bekerja keras. 10. Menghargai hasil karya orang lain. 11. Bersama-sama mewujudkan keadilan sosial yang merata. Itu dia poin nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila dalam Pancasila. Kita berlanjut ke penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ada 3 masa ya dalam pembabakan periodisasi Indonesia ini. Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, dan terdapat beberapa perbedaan karakteristik di setiap masanya. Yang pertama, masa Orde Lama. Orde Lama ini merupakan masa pencarian bentuk penerapan Pancasila dalam sistem, utamanya dalam sistem kenegaraan. Masanya Soekarno. Tahun 45 sampai 50, persatuan dan kesatuan Indonesia itu masih tinggi ya, karena baru merdeka dari Belanda dan mempertahankan kedaulatannya. Tapi kemudian menjelang akhir tahun 50 itu banyak terjadi pemberontakan seperti pemberontakan anti-ASIS, TII, itu yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Kemudian tahun 50 sampai 59 lebih diarahkan penerapan Pancasila ini lebih diarahkan pada ideologi liberal karena saat itu Indonesia menganut sebagai sistem demokrasi parlementer. Dan sempat ada terbentuk Badan Konstituante hasil pemilu 55, tetapi gagal karena tidak bisa antar anggotanya itu tidak bisa bersatu untuk membuat UUD baru, dan kemudian tahun 59 itu kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Ini yang periode ketiga 59 sampai 66 ya. Tetapi terjadi banyak sekali penyimpangan di sini, antara lain adanya konsep Pancasila ini lebih diarahkan ke Nasakom, Nasional Agama Komunis. Ya. Kemudian adanya pemusatan pada presiden. Ya, segala-galanya itu ada di tangan presiden ya. DPR itu tidak berfungsi dan kemudian sempat dibubarkan oleh Soekarno. Nah, masa Orde Baru, pemerintahannya Soeharto. Nah, pada masa ini tekadnya adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Bagaimana pemerintah Orde Baru itu menerapkannya? Yaitu dengan melakukan sosialisasi atau penataan Pancasila kepada semua kalangan. Dikenal sebagai penataan P4, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Ya, di sini musyawarah dan mufakat itu dapat dilaksanakan dengan baik dalam lembaga negara maupun masyarakat, dijalankan sesuai dengan Pancasila. Tapi ironisnya ternyata itu Pancasila juga diselewengkan oleh para petinggi negara ya, Soeharto dan kroni-kroninya. Itu digunakan sebagai ajang KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme yang, dan kemudian karena KKN inilah yang menyebabkan krisis kepercayaan dan krisis politik ekonomi dalam Indonesia, dan menyebabkan pada tanggal 21 Mei 98 Soeharto itu mundur dari jabatannya, sehingga kita memasuki masa reformasi. Reformasi merupakan tata pemerintahan setelah Orde Baru melakukan perombakan sistem lama ke sistem yang demokrasi. Masa reformasi ini di mana masyarakat Indonesia
itu bebas berpendapat. Apalagi teknologi sudah maju ya, banyak sekali informasi yang tersebar dan hoax pun juga ikut tersebar ya. Dan makin banyaknya terjadi pergaulan bebas, hedonisme. Nah, disinilah fungsinya itu mengembalikan pemerintah itu mengembalikan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai falsafah dasar kehidupan bangsa dan negara. Nah, pada masa pemerintahan Jokowi, presiden itu membentuk UKP PIP, Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila. Ya, dengan tujuan agar sebentar, ya, diharapkan itu pembentukan UKP PIP ini dapat menjadi titik baru dalam menerapkan Pancasila dalam konteks penyelenggaraan bernegara. Seperti itu, baik dalam lembaga negara sendiri maupun dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Itu maksudnya apa sih ideologi terbuka? Ini punya pengertian adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis dan merupakan sistem pemikiran terbuka hasil dari konsensus masyarakat. Jadi nilai-nilai dalam ideologi itu diambil dari nilai-nilai dari yang sudah ada dalam masyarakat. Dan ideologi ini bersifat terbuka, tidak kaku, ya, dan tidak tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Ya, ada 3 dimensi di sini. Ya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama adalah dimensi realita, yaitu mencerminkan Pancasila sebagai ideologi yang mampu mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian dimensi idealis, nilai-nilai dasar Pancasila menggugah motivasi bagi para pendukung kungnya dan dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas, yaitu dimensi yang mencerminkan kemampuan suatu ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Mempengaruhi berarti ikut mewarnai proses perkembangan masyarakatnya. Sedangkan menyesuaikan diri berarti bahwa masyarakat berhasil menemukan pandangan baru terhadap nilai-nilai dasar atau pokok dari ideologi itu sesuai dengan kenyataan yang baru muncul dan baru mereka hadapi. Dengan demikian, nilai-nilai dasar tersebut akan selalu relevan dengan idealisme yang sesuai dengan kita. Jadi, Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat dinamis, mampu berinteraksi dan dapat menyesuaikan zaman dan bersifat terbuka. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.